Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Jabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Selamat malam Idul Adha, selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan para pemirsa semua dan seluruh keluarga, kita semua dan seluruh keluarga beroleh pahala dari ibadah haji dan digabungkan Allah dengan mereka yang wukuf di Arafah, mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, dan mereka yang beroleh kelimpahan keberkahan yang luar biasa di bulan yang sangat dipenuhi keberkahan ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahi lati khallat bifinaik. Alaika minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar. Wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni lisyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Pada malam yang mulia ini izinkanlah saya mengutip beberapa hikmah dari khutbah Idul Adha Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat sekitar 10 tahun yang lalu pada tanggal 25 September 2015. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Di dalam khutbah ini salah satunya Kiai Miftah Fauzi Rahmat, guru kita semua, mengutip dari Uyun Al-Ahbar Ar-Ridho Salamullah alaih, juga Al-Khisal dari Syekh Soduk. Di sini dia menyampaikan dialog antara Allah dan Nabiullah Ibrahim Salamullah alaih. Saya bacakan bagian dari khutbah beliau. Sehingga Tuhan utus malaikat menyampaikan pada Ibrahim pesannya. Wahai Ibrahim, siapakah makhluk yang paling kau cintai? Ibrahim menjawab, wahai Tuhanku, tiada makhluk yang paling aku cintai selain kekasihmu Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibrahim menyebut Nabi akhir zaman itu. Kemudian Tuhan bertanya, siapakah yang lebih kau cintai? Dirinya atau dirimu? Ibrahim menjawab, dia lebih aku cintai dari diriku sendiri. Maka siapakah yang lebih kau cintai, putranya atau putramu? Sungguh putranya lebih aku cintai. Ketahuilah sungguh kelak putra Muhammad akan tersembelih dalam keadaan terzalimi, dianiaya musuh-musuhnya. Apakah tersayatnya leher putra Muhammad dalam keadaan teraniaya oleh musuh-musuhnya lebih membuatmu berduka? Atau tajam belati yang mengiris leher putramu dalam ketaatan kepadaku? Sungguh ya Allah, gugurnya putra Muhammad oleh tangan musuh-musuhnya lebih aku tangisi, lebih mengiris dan mengoyak-oyak kalbuku. Wahai Ibrahim, sesungguhnya sekelompok kaum yang mengaku menjadi umat Muhammad akan menyembelih Al-Husain putra Muhammad dalam keadaan terzolimi, sebagaimana mereka menyembelih seekor domba. Bagi mereka murkaku. Maka bergetarlah Nabiullah Ibrahim, tersungkur dan terhempas di hadapan Tuhannya. Air mata mengalir, tangisan tak berhenti, hingga Allah Ta'ala mengilhamkan padanya, wahai Ibrahim, bagimu kedudukan yang mulia, derajat yang utama, bagaikan seorang ayah yang telah mengorbankan putranya dengan tangannya sendiri. Karena kau telah menangis untuk musibah terbunuhnya Al-Husain putra Muhammad. Uyun Al-Akbar Ar-Ridho Salamullah alaih Al-Khisal Syekh Soduk 58. Dan untuk inilah Al-Quran berfirman, wafadainahu bisibhin azim, dan telah kami tebus ia dengan sembelihan yang agung. Quran Surat As-Saffat ayat 107. Sungguh telah Tuhan tebus
Ismail dengan sembelihan yang agung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Bila kita pelajari khutbah dari Kiai Haji Miftah Fauzil Ahmad ini, di antaranya makna dari wukuf di Arafah adalah berhenti di tempat pengakuan. Apa yang diakui? Menurut beliau, pertama adalah kebesaran dan keagungan Tuhan. Menyatakan segalanya di hadapannya. Dialah yang maha besar, dialah sang pemberi karunia. Dialah yang maha kasih. Dan tidak kalah penting, beliau menekankan bahwa Allah adalah yang menutupi aib kita dari sesama. Sekiranya tanpa perlindungan Allah dan ditampakkan pada manusia dosa-dosa kita semua, niscaya orang tua kita akan lari dari kita. Mungkin pasangan hidup kita akan jijik dan meninggalkan kita. Para sahabat akan menjauhi kita semua. Ibu kita mungkin menyesal melahirkan kita. Saudara dan kerabat mungkin akan mengecam kita. Dan sahabat akan memusuhi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Dan ini apa yang dikatakan Kiai Miftah ini bisa kita lihat misalnya dalam doa hari Arafah dari Sayyidus Syuhada dari Imam Husin Salatullah wassalamu alaih, yang bisa dibaca misalnya di kitab Mafatihul Jinan terbitan Al-Huda jilid 2 halaman 316 dan seterusnya. Dan di halaman 332 saya akan bacakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya man satarani minal abai wal ummahati ayyasyuruni wa minal asyairi wal akhwani ayyiruni wa minas salatini ayyakibuni walau tala'u ya maulai alamat tala'ta alaihi minni idan ma'angburuni walarafabuni wa qata'uni dan seterusnya. Ini akan saya bacakan maknanya atau artinya. Wahai zat yang menutupiku dari ayah dan ibuku sehingga mereka tidak mencercaku, dari keluarga dan saudara sehingga mereka tidak menghinaku, dan dari para penguasa sehingga mereka tidak menghukumku. Seandainya mereka mengetahui apa yang engkau ketahui dariku, niscaya tidak akan memberikan kesempatan kepadaku, menolakku dan memutuskan hubungan denganku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Wa fil lana dzunubana kullana bi haqqi Muhammadin wa ali. Jadi pengakuan pertama ini bahwa Allah lah yang menutupi seluruh aib-aib kita ini, sekaligus sebetulnya di padang Arafah kita berhenti dan mengaku kerendahan diri kita. Ini adalah hikmah wukuf di Arafah yang kedua menurut Kiai. Ketidakberdayaan dan kehinaan kita. Inilah hamba yang banyak dosa, inilah hamba yang celaka, inilah hamba yang lalai dan alam. Saya akan coba bacakan sebagian dari pengakuan-pengakuan ini. Ketidakberdayaan dan kepapaan kita, saya akan bacakan dari tema sesuai tema pengajian kita yang sedang kita bahas, yaitu doa Abu Hamzah As-Sumali. Saya akan bacakan terjemahannya saja. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sembahanku, anugerahmu lebih luas dan kesabaranmu lebih agung daripada harus membandingkanku dengan amalanku atau membuatku tergelincir karena kesalahanku. Apa yang dapat ku perbuat, wahai Tuanku?
kucurkan atasku anugerahmu, wahai Tuanku. Bersodakohlah padaku dengan maafmu. Agungkan aku dengan engkau menutupiku. Dan hindarilah untuk mencelakku demi kemuliaan zatmu. Wahai Tuanku, akulah orang kecil yang telah kau didik. Akulah orang bodoh yang telah kau ajari. Akulah orang sesat yang telah kau berikan petunjuk. Akulah orang hina yang telah kau angkat. Akulah orang yang ketakutan yang telah kau berikan rasa aman. Akulah orang yang tertimpa kelaparan yang telah kau kenyangkan. Dan orang yang terjerat kehausan yang telah kau puaskan. Dan orang telanjang yang telah kau tutupi. Dan orang fakir yang telah kau kayakan, dan orang lemah yang telah kau kuatkan, dan orang hina yang telah kau muliakan, dan orang sakit yang telah kau sembuhkan, dan peminta yang telah kau berikan, dan orang berlumuran dosa yang telah kau tutupi, dan orang bersalah yang telah kau ampuni. Dan akulah orang yang sedikit yang telah kau perbanyak, dan orang tertindas yang telah kau tolong. Dan akulah orang terusir yang telah kau lindungi. Akulah ya Rabbi, orang yang tidak merasa malu kepadamu dalam kesepian, dan tidak memperhatikanmu dalam keramaian khalayak. Akulah yang tertimpa malapetaka besar. Akulah orang yang telah berani kepada Tuhannya. Akulah orang yang telah bermaksiat kepada Tuhan langit. Akulah orang yang telah memberikan uang suap atas maksiat kepada Zat yang Maha Agung. Akulah orang yang ketika diberitahu tentang adanya maksiat lalu bergegas kepadanya. Akulah orang yang telah kau beri kesempatan lalu aku tidak mau kembali. Telah kau tutupiku lalu aku tidak tahu malu. Aku telah melakukan maksiat, lalu aku melebihi batas. Dan engkau telah menjatuhkanku dari matamu, lalu aku masih tidak peduli. Namun demikian dengan kesabaranmu, engkau masih memberikan kesempatan kepadaku. Dan dengan penutupanmu, engkau masih menutupiku. Sehingga engkau telah melupakanku dan menjauhkanku dari siksa bermaksiat, sehingga engkau merasa malu padaku. Jadi di sini adalah sebuah pengakuan yang sangat luar biasa sekali, sangat indah dan luar biasa sekali mengenai kelemahan diri kita, kelemahan atau kefakiran esensial yang ada pada diri kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Berkenaan dengan kesadaran seseorang tentang aib dirinya dan bahwa ia betul-betul bergantung pada Allah, pada sifat Allah As-Sattar yang maha menutupi. Ternyata ini adalah dua butir hikmah atau diantara hikmah-hikmah yang sangat penting untuk amalan wukuf di Arafah. Mudah-mudahan melalui mencoba memahaminya di malam yang suci ini kita kecipratan percikan pahala keberkahan mereka yang wukuf di Arafah, dan Allah cahayakan zarah-zarah ma'rifat, zarah-zarah pengenalan diri yang melaluinya kita akan mengenal para kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, sebagaimana Nabiullah Ibrahim salatullah wassalamullah alaihi yang lebih mencintai Nabi dan keluarganya ketimbang diri beliau sendiri dan keluarga beliau sendiri. Salatullah wassalamullah alaihim ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Dan ternyata hal yang senada dan selaras juga kembali digaungkan dalam doa Abu Hamzah As-Sumali yang diajarkan oleh Imam As-Sajjad salatullah wassalamullah.
Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati khalati finaik. Alaika minni salamullah abadan ma bagitu wa baqiyan lailu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li syaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Pada malam yang mulia ini untuk memperdalam kajian kita tentang tema hikmah-hikmah wukuf di Arafah, sembari juga mengambil keberkahan dari pelajaran yang mirip dari doa Abu Hamzah As-Sumali, izinkanlah saya mengutip sebuah riwayat yang dikutip oleh Sayyid Abdul Husin Daskhib dalam buku Salat Orang yang Khusyuk. Dan buku ini didarah secara berseri juga oleh guru yang kita cintai dan sayangi, Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat. Mudah-mudahan Allah selalu memanjangkan usia beliau dalam keberkahan dan ketaatan pada Allah dan kedekatan dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Sallallahu Wasallam alaihim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada Mu'az bin Jabal. Ini diambil Sayyid Abdul Husin Daskhib dari Uddatud Da'i halaman 220. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'az, aku akan menceritakan kepadamu sesuatu yang diberitahukan seorang nabi kepada umatnya. Jika kamu menghafalnya, maka kehidupanmu akan berguna bagimu. Jika kamu telah mendengarnya tetapi tidak menghafalkannya, maka hujahmu terputus dari Allah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menciptakan 7 malaikat sebelum Ia menciptakan langit. Maka di setiap langit Ia tempatkan 1 malaikat yang meninggikan keagungannya. Di setiap pintu langit Ia tempatkan 1 malaikat dan penjaga. Maka para penjaga mencatat amalan hamba dari waktu pagi sampai waktu petang. Kemudian penjaga itu membawa naik amal hamba itu yang bercahaya seperti cahaya matahari. Hingga ketika ia sampai di langit dunia, ia memuji amal itu dan menyebutnya banyak. Namun malaikat penjaga berkata, berhentilah, pukulkan amal ini ke wajah pemiliknya. Aku adalah malaikat ghibah, maksudnya pencatat ghibah. Siapapun yang melakukan ghibah, aku tidak akan membiarkan amalnya melewati diriku ke yang lain. Tuhanku telah memerintahkanku demikian. Kemudian Sayyid Abdul Husin Daskhib menjelaskan sebagai berikut. Hadis ini panjang, tetapi ringkasnya, keesokan harinya para penjaga membawa amalan hamba dan mereka sampai di langit kedua. Tetapi malaikat menolak mereka dan berkata, dengan amalan ini ia hanya menginginkan kekayaan dunia. Akulah malaikat dalam kurung pencatat amal untuk tutup kurung dunia. Kemudian mereka sampai ke langit ketiga dan malaikat menolak mereka dan berkata, akulah malaikat dalam kurung pencatat amal tutup kurung kesombongan. Ia melakukan amalan ini dan bersikap sombong ke orang lain. Para penjaga membawa naik amalan itu ke langit keempat dan malaikat di langit keempat, malaikat dalam kurung di langit keempat tutup kurung menolak mereka dan berkata, akulah malaikat dalam kurung pencatat tutup kurung ujub. Ia biasa mengagumi diri sendiri. Kemudian di langit kelima, malaikat menolak mereka dan berkata, akulah malaikat dalam kurung pencatat tutup kurung iri hati. Di langit keenam, malaikat berkata, akulah malaikat dalam kurung pencatat tutup kurung kasih sayang. Lalu ia menolak itu. Ia berkata, pelakunya tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Di langit ketujuh, malaikat menolaknya dan berkata, akulah pemilik tabir. Aku menghalangi setiap amalan yang bukan karena Allah. Dan amalan itu bukan karenanya. Kemudian jika amalan itu terbebas dari penghalang-penghalang tersebut, mereka membawanya menghadap Allah Ta'ala. Ia berfirman, kalian adalah para penjaga amalan hamba-Ku. Dan akulah yang mengawasi apa yang ada dalam dirinya. Dengan amalan ini, ia tidak mengendaki aku. Baginya laknatku. Mu'az
pun menangis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, jika ada kekurangan dalam amalanmu, maka potonglah lidahmu dari saudara-saudaramu dan dari orang-orang yang membawa Al-Quran. Tanggunglah dosa-dosamu, jangan membebankannya kepada saudara-saudaramu. Jangan memuji dirimu dengan menjelek-jelekkan saudara-saudaramu. Jangan mengagungkan dirimu dengan merendahkan saudara-saudaramu. Jangan menyombongkan diri dengan amalanmu. Janganlah memasukkan bagian dari dunia ke dalam akhirat. Ini maksudnya melakukan amalan akhirat untuk mencari keuntungan duniawi. Nampaknya seperti itu. Janganlah melampaui batas di dalam tempat pertemuanmu, sehingga mereka mengingatkanmu akan kelakuan burukmu. Janganlah berbisik pada seseorang sedangkan ada orang lain bersama. Janganlah menyusahkan orang lain sehingga kebaikan-kebaikan dunia terputus darimu. Dan janganlah mencapik-capik orang lain sehingga anjing-anjing penghuni neraka akan mencapik-capikmu. Qala Allahu Ta'ala wan nasitati nasto. Quran surat An-Nasiat ayat 2. Tahukah kamu apa an-nasitot itu? Yaitu anjing-anjing penghuni neraka yang menggigit daging dan tulang. Muaz bertanya, siapa yang sanggup melakukan hal ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Muaz, ama innahu yasirun ala man yassarallahu ta'ala alaih. Wahai Mu'adz, sesungguhnya hal itu mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Wa fil lana az-zunubana kullaha bi hurmati Muhammadin wa ali Muhammad. Wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah. Kembali merenungi hikmah Arafah yang dijelaskan oleh Kiai Miftah yang kita kutip dari doa hari Arafah. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan pada kita ma'rifat akan kasih sayang Allah dan kebesarannya yang senantiasa menutupi aib-aib kita yang lahir, yang batin, dan yang sir dari seluruh makhluknya yang lain. Mudah-mudahan melalui keberkahan hari Arafah dan Idul Adha dan bulan haji ini, Allah juga memberi kita taufik agar kita betul-betul menyadari tak mungkin kita bisa mencapai keselamatan dengan mengandalkan amal-amal kita. Melalui hari keberkahan Yaumul Arafah dan Idul Adha, kita bermohon pada Allah taufik agar Allah memberi kita kekuatan untuk betul-betul menyadari aib-aib diri kita, kepapaan dan ketidakmampuan kita, sehingga kita dikaruniainya taufik untuk memotong lidah kita dari membicarakan keburukan saudara-saudara kita, untuk memotong lidah dan pikiran kita dari memuji diri kita sendiri, apalagi dengan menjelekkan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kita untuk memotong lidah kita dari berlidah tajam kepada para ulama dan orang-orang yang membawa Al-Quran, untuk memotong lidah kita dan pikiran kita, hati kita dan sir kita dari riya, sombong dan takabur,
untuk memotong harapan kita dan cinta kita dari selalu mengutamakan dunia ketimbang akhirat, untuk memotong akhlak buruk kita dari kebiasaan berbisik pada seseorang padahal ada saudara kita yang lain yang tidak mendengar bisikan itu. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan melalui hari Arafah dan Idul Adha ini taufik sehingga kita berhenti dari kebiasaan mencapik-capik kehormatan orang lain, mungkin yang kita pandang lebih rendah ketimbang diri kita atau siapapun. Dan melaluinya mudah-mudahan Allah menghindarkan diri kita dari dicapik-capik anjing penghuni neraka. Sesungguhnya kita di hari Arafah ini beriman pada ucapan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Mu'adz ama innahu yasir alaman yassarallahu ta'ala alaih. Wahai Mu'adz, sesungguhnya hal itu mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Yassir lana fi umurina bihaqi Muhammadin wa alihi. Wafir lana sunubana kulla bihaqi Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina. Dan mudah-mudahan Allah melengkapi taufiknya pada kita agar kita mampu berterima kasih pada sesama manusia atas seluruh nikmat Allah yang disampaikannya melalui sesama manusia itu, terkhusus adalah kedua orang tua kita, keluarga kita, andai tolan kita, guru-guru kita. Lebih khusus lagi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya suci Salatullah Wassalamullah alaihim. Imam zaman ajalallah farajau syarif, para wali, para nabi, para kekasih Allah, para penyampai pesan-pesan ilahi bihaqi Muhammad wa alihi. Marilah kita limpahkan pahala majelis malam Jumat yang sekaligus malam Idul Adha yang mulia ini pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga yang suci Salatullah Wassalamualaikum alaihim, pada Imam zaman Salatullah Wassalamualaikum alaih dan leluhurnya yang mulia Salatullah Wassalamualaikum alaihim, dan leluhur Nabi yang mulia yang maksum Salatullah Wassalamualaikum alaihim, dan pada para Nabi, para Rasul, para wasi, para wali, para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wa ali tahirin, terkhusus pada Allah yarhamhuma Ustaz Jalal, Bu Es Kartini, Teh Feli, guru-guru kita yang lain, Said Husin Al-Habsi, Said Aib As-Segaf, Said Segaf Al-Jufri, Said Rusdi Alaidrus, dan seluruh guru-guru kita yang lain, dan mu'alif kitab yang kita baca, Said Ruhullah Al-Musawi, Said Muhammad Husin Toba-Tobai, Said Muhammad Ayatullah Muhammad Taqi Bihjat, Said Ali Qadi, Ayatullah Allah Yarham Muhammad Rey Sahri, Dr. Jawad Somali, Syekh Abbas Al-Qumi, dan semua guru-guru yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pahala dari majelis ini untuk mereka semua, pula kepada arwah-arwah kaum mukminin mukminat, kaum muslimin muslimat, terkhusus kedua orang tua kita yang mungkin telah meninggalkan kita, dan handai tolan yang telah meninggalkan kita, juga para sahabat kita al-ijabiyun, sahabat kita para pecinta alul bait Nabi Sallallahu Alaihi yang telah meninggalkan kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Mudah-mudahan pula melalui keberkahan majelis ini, kaum muslimin yang berhutang ditunaikan hutangnya, yang sakit mendapat kesembuhan dari Allah, yang menderita diangkat penderitaannya, yang mengalami kesulitan diangkat dari kesulitannya, yang sedang dalam peperangan mudah-mudahan segera diberi perdamaian dan kemenangan yang sebenarnya. Al-Fatihah tasbikuha salawat wa wassalam. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati khallat fi finaik. Alaika minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar
wala ja'alahullahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.